Pada pembahasan hari ini, kita akan membahas mengenai Konferensi Asia Afrika. Sebelum pembahasan mengenai Konferensi Asia Afrika, lebih baik kita melihat tentang latar belakang dari terbentuknya Konferensi Asia Afrika. Berakhirnya Perang Dunia II pada Agustus 1945 seharusnya membawa perdamaian dunia. Namun kenyataannya, di Asia Afrika masih terdapat konflik dan masalah baru. Situasi ini dipicu oleh munculnya dua blok kekuatan yang bertentangan, yaitu blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Masalah-masalah lain melibatkan penjajahan dan ketegangan politik global juga turut meramaikan panggung internasional. Meskipun PBB telah ada sebagai badan internasional yang dituju untuk menangani masalah-masalah dunia, pada kenyataannya PBB belum sepenuhnya berhasil menyelesaikan persoalan tersebut. Situasi ini membuat bangsa-bangsa di kawasan Asia Afrika merasa perlunya langkah konkret dan kolaborasi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Hal inilah yang menjadi latar belakang munculnya gagasan untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika. Kesadaran akan persamaan nasib, sejarah, dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Asia Afrika menjadi pemicu untuk bersatunya mencari solusi bersama. Mari kita lihat tentang pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika dilaksanakan pada tanggal 18-25 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara, termasuk 5 negara sponsor yaitu Indonesia, Filipina, Thailand, India, dan Pakistan. Negara-negara peserta lainnya antara lain Saudi Arabia, Turki, Burma, Republik Rakyat Cina, Vietnam Utara, Mesir, Vietnam Selatan, Sri Lanka, Ethiopia, Yaman, Afghanistan, Ghana, Kamboja, Iran, Laos, Irak, Libanon, Jepang, Liberia, Yordania, Libya, Sudan, Nepal, dan Syria. Tujuan dari Konferensi Asia Afrika yang pertama adalah mengembangkan saling pengertian dan kerjasama antar bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Kedua, meninjau masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dalam hubungannya dengan negara-negara peserta. Yang ketiga, mempertimbangkan masalah-masalah kepentingan khusus dari bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Yang terakhir, meninjau kedudukan Asia dan Afrika serta rakyatnya, serta memberikan sumbangan untuk meningkatkan perdamaian dan kerjasama internasional. Pengaruh dan hasil dari Konferensi Asia Afrika. Yang pertama, berkurangnya ketegangan dan bahaya pecahnya peperangan yang bersumber dari pengsengketaan masalah Taiwan dan Republik Rakyat Tiongkok dengan Amerika Serikat. Yang kedua, meningkatkan perjuangan bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, adopsi politik luar negeri bebas aktif yang dijalani oleh Indonesia, India, Burma, dan Sri Lanka, yang kemudian diikuti oleh negara-negara lain yang tidak bergabung dengan blok Barat maupun blok Timur. Hasil dari Konferensi Asia Afrika. Yang pertama, kerjasama di bidang ekonomi dan budaya. Kedua, menyelesaikan masalah hak asasi manusia. Yang ketiga, dukungan terhadap bangsa-bangsa yang belum merdeka. Yang keempat, upaya untuk menciptakan perdamaian dan kerjasama di dunia. Continental Conference of Colored Peoples, so-called colored peoples, in the history of mankind. I am proud that my country is your host. It is a new departure in the history of the world that leaders of Asian and African peoples can meet together in their own countries to discuss and deliberate upon matters of common concern. In spite of diversity that exists among its participants, let this conference be a great success. Yes, there is diversity among us. Who denies it? Small and great nations are represented here, with people professing almost every religion under the sun: Buddhism, Islam, Christianity, Confucianism, Hinduism, Jainism, Sikhism, Zoroastrianism, Shintoism, and others. Almost every political faith we encounter here: democracy, monarchism, theocracy, with innumerable variants, and practically every economic doctrine has its representative in this hall: Marxism, socialism, capitalism, communism, in all their manifold variations and dominations. But again, what harm is in diversity when there is unity in these sides? This conference is not to oppose each other, it is a conference of brotherhood.